Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Dusun Cepit, Desa Ndeles, Kecamatan Batang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sini saya akan meluruskan hal mengenai makam Syekh Brahmansari dan makam Wali Singo Barong. Yang jelas ini sudah ada bukti konkret, ada sebuah yoni. Ini yoni murni untuk lingga. Ini ada umpak yang berfungsi untuk bangunan dari kayu, semisal pesanggerahan. Itu ada Ganesha belum jadi. Ini cerat dari yoni sudah patah. Dan ini ada pelinggih. Ini murni pelinggih. Jadi ini ada bangunan seperti zaman sekarang yang dinamakan pura atau wihara itu. Jadi fungsinya ini untuk menaruh sesaji. Jadi di sini ada komplit. Ada pelinggih, ada yoni, ada umpak, ada Ganesha yang tidak jadi. Di sana ada sebuah pilar. Nah, pilar inilah yang oleh warga dikatakan sebagai makam Singo Barong. Nah, ini bukan makam, ini menurut saya sebuah material candi. Dikala ada kehancuran atau reruntuhan entah oleh alam atau sebagainya, itu pas dilalah benda ini jatuhnya di sini. Jadi ini di bawah sini tidak ada makam namanya Wali Singo Barong, itu tidak ada. Ini murni reruntuhan candi. Menurut saya ini kemungkinan besar adalah sebuah pilar candi. Nah, ini di dalam nanti di sana ada sebuah pilar yang besar. Kenapa candi kok memakai dua pilar? Karena di sini menurut saya ada dua candi. Satu candi untuk pendarmaan, dua candi untuk manembah atau candi untuk pemujaan, yaitu terhadap Dewa Brahma. Tapi di sini Dewa Brahma sudah mendapatkan titel, mendapatkan kehormatan menjadi sebuah syekh. Di sini beliau Batara Brahma atau Dewa Brahma sudah dimualafkan terus menjadi sebuah Syekh Brahmansari. Nah, ini kalau tidak pilar ya batu gilang. Nah, ini yang dinamakan Syekh Brahmansari. Ini menurut saya bisa jadi batu gilang, bisa jadi pilar, tergantung. Dan ini bisa ke muncak candi yang nanti di atasnya ada miniatur candi yang nanti di atasnya ada ke muncak candi, atau mungkin ini yoni untuk arca, yaitu arca Dewa Brahma. Nah, ini lingganya, tapi lingga ini kalau digadoke dengan yang di luar sana itu tidak cocok, kurang besar. Dan ini pelipit dari candi, pinggiran candi. Nah, ini saya jelaskan, Syekh Brahmansari tidak ada. Yang ada tempat pemujaan terhadap Dewa Brahma. Ini bukan makam, bukan. Positif saya nyatakan bukan makam dan tidak ada yang namanya Syekh Brahmansari. Yang ada adalah tempat pemujaan terhadap Dewa Brahma. Ini sudah positif sekali. Ini penempatannya ini digawe-gawe. Kemungkinan besar ini bukan bersamaan. Itu batu gilang atau pilar candi bergandengan dengan yoni arca. Ini sudah tidak mungkin. Jadi ini posisinya memang digawe-gawe terus dimunculkan nama Syekh Brahmansari agar tujuan utamanya warga di sini tidak kembali ke ajaran leluhur, terus mengikuti ajaran imigran yaitu Arab dengan kata Syekh. Padahal di sini ada tempat pemujaan Dewa Brahma. Ya seperti itu. Ini tugas saya dipanggil ke sini oleh leluhur
beliau yang Sumardi di sini sudah saya laksanakan, sudah saya luruskan dengan cara membuat YouTube untuk menjelaskan apa adanya sesuai logika, sesuai realita ilmiah sains dan iptek, bukan berdasarkan klinik, terawang triwing, goab gaib, mitos dan lain sebagainya, apalagi di bumi dengan sugesti. Itu sudah bukan ilmiah lagi, bukan orang sambung oyot. Sambung oyot murni 100% berdasarkan ilmiah logika, anti klinik, anti terawang triwing. Monggo nanti saya jelaskan lagi. Ada sebuah makam di bawah sini, di bawah ya di cukup sana, itu menurut warga adalah makam sesepuh. Setelah saya datangi, ini saya tidak usah ke sana sebab fisik saya memang sudah seperti ini, banyak penyakit, kena diabetes dan sebagainya. Hanya tadi saya sudah ke sana. Di sana makamnya sudah anyar. 1900 hingga tahun 2000-an. Makamnya anyar. Dan makam sendiri adalah budaya Arab, bukan budaya Jawa. Tapi di dekat nisan dari makam itu ada material candi. Sudah pecah, ada 2 buah. Itu kalau menurut saya yang dinamakan Wali Singo Barong, yang katanya di sini, jadi ada 2 di sini. Lagi Mbah Unggul atau Tunggul Singo Barong, intinya kan Singo Barong. Nah, itu berada di sini dan di bawah sana dikatakan sebagai sepuh desa. Itu menurut saya di bawah sini tidak ada makam. Yang namanya makam itu kubur mayat jasad manusia. Jadi di sini saya yakinnya tidak ada kubur Abu Layon pun tidak ada. Hanya saja kebetulan material candi ketika terjadi gempa atau gimana, ketika ada intinya kerusakan candi, material ini jatuh bertepatan di sini, terus dinamakan Singo Barong. Singo, macan, simo dan lain-lain itu adalah sebuah pangkat yang diberikan oleh kerajaan di era peradaban pribumi, entah itu Kalingga, Baturatna Dieng hingga Medang Metriam. Jadi simo adalah seseorang yang ditunjuk oleh keraton untuk mengelola suatu tempat peribadatan, entah itu candi pendarmaan atau candi pemujaan. Yang kedua, sekaligus memimpin sebuah daerah sima atau daerah perdikan, yaitu daerah yang merdeka bebas dari pajak. Kalau sekarang dinamakan otonomi daerah. Jadi Mbah Simo adalah gelar atau pangkat. Itu menurut saya, kalau memang beliau sudah wafat dan dikubur di sini, itu berwujud sebuah Abu Layon, bukan jasad mayat, bukan. Kalau menurut feeling saya itu yang di bawah itu yang menurut warga sebagai sesepuh desa. Otomatis yang di keseluruhan sini tidak ada makam jejak peradaban Arab, Syekh Wali, Kuncen dan sebagainya, atau Syekh Wetan Kidul Kilon Lor, pagebluk dari lor balik ke lor, itu tidak ada. Kalaupun gimana ya, jelasnya seperti ini ada yoni, di dalam ada yoni arca, ini yoni untuk lingga. Minimal di sini perkiraan saya ada 2 candi, 1 candi pendarmaan, 2 candi pemujaan, yaitu pemuja terhadap Dewa Brahma. Dan yang lingga yoni ini candi pendarmaan. Jadi di bawah yoni, kalau ini memang asli tidak tergeser dari dulu, berarti di bawah ini ada kubur Abu Layon
seorang bangsawan. Nah terus secara umum seorang Sima itu kuburnya tidak menyatu dengan area percandian, bukan. Jadi kalau yang di bawah sana itu lebih logis kalau di sana itu adalah kubur Abu Layon seorang Sima. Kalau soal namanya nanti bisa dilacak lebih lanjut. Hanya globalnya seorang Sima adalah orang yang ditunjuk oleh keraton yang bertanggung jawab terhadap peradaban percandian yang ada di sini, yaitu Candi Pendarmaan dan Candi Pemujaan, sekaligus sebagai kepala perdikan atau tanah merdeka yang ada di sini. Dan feeling saya itu di sana, di sini tidak ada apa-apa sama sekali. Feeling saya tidak ada apa-apa sama sekali. Dan tidak ada yang namanya Wali Unggul Singo Barong, itu tidak ada. Syekh Brahmansari tidak ada. Globalnya tidak ada peradaban Islam atau Arab yang ada di sini. Di sini murni peradaban pribumi Jawa Nusantara. Kemungkinan besar saya garis bawahi peradaban, kalau melihat Yoni di sini, di bawah Yoni tidak ada naga dan sebagainya. Kemungkinan besar Yoni ini kisaran era Kerajaan Batu Ratandia yang dipimpin oleh Resi Agastya Kumbayani atau Mbah Brontok. Ya, yang satu era dengan Kalingga, yaitu yang dipimpin oleh Datu Simaha atau Ratu Sima. Itu kisaran tahun 415 Masehi hingga 645 Masehi. Kemungkinan besar begitu. Jadi belum masuk era Medang Madram atau era Mataram Sanjaya. Saya ulangi lagi, di sekitar sana, di desa, di Dusun Kepyar, masih desa Deles, itu juga ada candi. Terus bawahnya desa Jambangan, Dusun Madukoro, ada situs lagi, namanya situs Parikesit. Terus di bawah sana ada desa Candi Gugur, juga ada situsnya percandian. Saya menemukan Kemuncak Candi, Lumpang dan sebagainya. Lah, ini menurut perkiraan saya, ini adalah candi utama, di mana di sini ada dua candi, Candi Pemujaan dan Pendarmaan, yang di Kepyar, di Madukoro, terus sampai ke Candi Roto. Kemungkinan besar adalah Candi Perwara atau Candi Pendamping. Nah, seperti itu ulasan saya. Semoga bermanfaat, menambah bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kebanggaan rasa cinta tanah air dan bangsa. Taya bilang apa? Like dan subscribe di bawah. Oke. Like dan subscribe di bawah. Terus? Itu aja. Oh gitu. Indonesia Jaya, Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Taya Sambung Oyot mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.